Pria itu dipecat, dihina di depan semua orang hanya karena ia seorang OB. Keesokan harinya, ia kembali ke kantor itu, bukan untuk memohon, melainkan untuk membeli separuh saham perusahaan. Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan bisa melakukannya? Sebelum melanjutkan ceritanya, silakan ketik hadir dari mana kamu menonton video ini. Dan jika berkenan, bantu klik tombol like serta subscribe video ini. Terima kasih, mari kita mulai. Suara derit sapu yang bergesekan dengan lantai marmer menjadi irama pagi Ryan. Ia tidak pernah peduli dengan kekosongan gedung yang masih sepi saat fajar menyingsing. Baginya, itu adalah waktu terbaik untuk menunaikan tugas, menikmati keheningan sebelum hiruk pikuk kesombongan memenuhi setiap sudut. Pria itu menyapu dengan telaten, membersihkan jejak-jejak sepatu yang bahkan belum sempat terukir. Jemari kurusnya menggenggam gagang sapu, dan di benaknya, ia membayangkan masa depan yang lebih baik, sebuah rumah sederhana untuk ibunya. Jauh dari bisingnya kota di lantai 2, pintu lift terbuka, memuntahkan sosok tegap nan angkuh Pak Arman. Langkahnya tegas dan berisik, seolah sengaja membuat pengumuman akan kedatangannya. Mata elangnya langsung menangkap sosok Ryan yang sedang mengepel sudut lobi. Alih-alih menyapa atau sekadar lewat, Pak Arman justru berhenti. Sudah jam segini, kenapa lantai masih basah? Suaranya dingin, menusuk. Kamu pikir ini kolam renang? Ryan mendongak. Di matanya ada sedikit rasa terkejut, namun dengan cepat ia menyembunyikannya di balik senyum tipis. Selamat pagi, Pak. Saya sedang mengepel agar bersih sebelum jam kerja. Bersih apanya? Pak Arman meludah ke lantai, tepat di samping Ryan. Kerja itu pakai otak, bukan cuma otot. Jangan buang-buang waktu saya, cepetan. Tanpa menunggu balasan, ia melenggang pergi, meninggalkan Ryan dengan genangan ludah yang harus segera ia bersihkan. Ryan menghela napas, membersihkan sisa jijik itu dengan lapelnya. Bukan kali ini saja ia diperlakukan seperti itu. Selama 3 tahun bekerja di sini, hinaan adalah menu sarapan, makan siang, dan makan malamnya. Jam menunjukkan pukul 9. Para karyawan mulai berdatangan. Gedung megah itu kini dipenuhi keriuhan. Ryan kembali ke ruang kerjanya, sebuah ruangan kecil di bawah tangga, tempat ia menyimpan peralatan kebersihan. Ia mengambil kengker-kengker kotor dari meja para karyawan dan membawanya ke dapur. Di sana, ia berpapasan dengan Karina, seorang staf pemasaran yang dikenal paling gemar merendahkan. Karina meletakkan cangkirnya dengan kasar di nampan. Bapak OB, tolong cangkir saya dicuci bersih ya. Jangan sampai ada bekas lipstik, nanti saya alergi. Ucapannya diikuti tawa cengengesan dari beberapa karyawan lain yang berdiri di sana. Ryan hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia sudah terlalu lelah untuk melawan. Hati kecilnya menjerit. Kenapa ia harus dihina sedemikian rupa hanya karena pekerjaannya? Tidakkah mereka tahu bahwa setiap pekerjaan memiliki martabatnya sendiri? Ia bukan seorang direktur, bukan pula manajer. Ia hanya Ryan, seorang OB. Namun, bukankah ia telah bekerja dengan tulus? Di balik seragam kerjanya yang sederhana, Ryan menyimpan rahasia besar. Di dalam tas usangnya, ada sebuah laptop. Setiap malam setelah semua orang pulang, ia akan membuka laptop itu. Ia bukanlah sosok bodoh yang mereka bayangkan. Ryan adalah seorang pengusaha. Bisnis propertinya, yang ia kelola sepenuhnya secara daring dan anonim, telah memberikannya penghasilan yang melampaui gaji direktur di perusahaan ini sabajian besep. Orang tidak akan mengira bahwa Ryan, si tukang bersih-bersih, adalah dalang di balik jual beli properti yang nilainya miliaran rupiah. Ia terus menyembunyikan identitasnya. Baginya, status adalah topeng yang menyesatkan. Ia ingin dihargai sebagai manusia, bukan karena jumlah nol di rekeningnya. Namun, di perusahaan ini Ryan mendapati bahwa ia tidak memiliki nilai. Dianggap sebagai bayangan yang tugasnya membersihkan kotoran. Suatu sore, saat Ryan sedang membersihkan meja kerja Pak Arman, ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah berkas. Dengan tergesa-gesa ia memungutnya, namun Pak Arman yang melihat kejadian itu langsung berteriak, "Dasar tidak becus! Mata taruh di mana?" Bentaknya, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. "Baru saja saya bereskan. Lihat, jadi berantakan." Ryan meminta maaf berulang kali. Namun amarah Pak Arman tidak reda. Ia menunjuk Ryan di depan semua orang, menyebutnya tidak profesional, bahkan tidak pantas berada di lingkungan kantor yang terhormat. Rasa sakit itu semakin dalam, menusuk hingga ke ulu hati. Namun, ia tidak akan membiarkannya merenggut mimpinya. Malam itu, Ryan tidak bisa tidur. Ia membuka laptopnya, memeriksa laporan keuangan bisnisnya yang terus tumbuh. Angka-angka di layar itu adalah bukti. Bukti bahwa ia lebih dari sekadar Ryan, si OB yang diremehkan. Ia adalah Ryan, sang pengusaha. Dan ia tahu, saatnya telah tiba. Saatnya ia melepas topeng yang tidak pernah ia minta.
Hawa panas di dalam kantor bukan berasal dari teriknya matahari, melainkan dari tensi yang semakin meninggi. Rian, seperti biasa, mencoba sekuat tenaga untuk tidak menanggapi setiap cibiran yang ia dengar. Namun, takdir rupanya memiliki rencananya sendiri. Hari itu, sebuah kejadian kecil meledak menjadi badai besar yang menghancurkan semua kesabaran yang Rian miliki. Pagi itu, Rian mendapat tugas untuk mengantar dokumen-dokumen penting ke ruang rapat. Tumpukan berkas itu adalah laporan keuangan triwulan, sebuah materi yang sangat rahasia. Rian berjalan dengan hati-hati, memegangi tumpukan kertas itu seolah-olah mereka adalah kristal rapuh. Namun, saat ia melintasi lorong, Karina muncul entah dari mana, terburu-buru sambil bermain ponselnya. "Minggir!" teriak Karina tanpa menoleh. Dan sebelum Rian sempat bereaksi, ia menabraknya. Tumpukan dokumen itu jatuh berhamburan. Kertas putih berserakan di lantai, beberapa di antaranya menancap di sela-sela sepatu orang-orang yang lewat. Karina tidak berhenti, ia hanya menggerutu. Dasar OB ceroboh, dan terus berjalan seolah tak ada yang terjadi. Rian segera berjongkok, mengumpulkan setiap lembar kertas dengan hati-hati. Di antara lemboren-lemboren yang berantakan itu, ia melihat satu dokumen penting telah hilang. Sebuah lembar berisi rincian proyek investasi besar. Panik mulai merayap di dadanya. Mencengkeram, ia mencari, merayap di bawah meja, bahkan menyapu sadit-sadit yang kotor. Tetapi dokumen itu tidak ada. Saat Rian melaporkan insiden itu kepada Pak Arman, wajah manajer itu langsung berubah merah padam. "Kamu yakin tidak berbohong, Rian?" tanya Pak Arman dengan nada penuh curiga. "Dokumen sepenting itu bisa hilang begitu saja? Ini kelalaian serius." Rian mencoba menjelaskan kronologi kejadiannya tentang bagaimana ia ditabrak Karina. Namun, sebelum ia sempat menyebut nama, Karina sudah muncul di ambang pintu, berpura-pura terkejut. "Oh Rian, dokumen apa yang hilang? Aku dengar kamu menjatuhkannya. Hati-hati dong. Itu kan berkas penting." Ucapannya terdengar seperti empati, tetapi di matanya ada kilatan kemenangan. Pak Arman tidak menunggu lebih lama. Ia sudah memiliki kesimpulan sendiri. "Sudah jelas, ini pasti kelalaianmu. Kamu mau menutupi kebodohanmu dengan menyalahkan orang lain." Suara Pak Arman menarik perhatian seluruh karyawan. Mereka keluar dari bilik masing-masing, membentuk kerumunan. Bisik-bisik mulai terdengar. "Menyulut api gosip, pasti dia yang menghilangkan." "Sudah tahu, OB. Kok dipercaya bawa berkas penting? Jangan-jangan dia sengaja mau jual ke perusahaan saingan?" Fitnah-fitnah itu bagai belati tumpul yang menusuk Rian berkali-kali. Ia merasa dunianya runtuh. Ia mencoba membela diri. Suaranya bergetar. "Saya tidak mengambilnya, Pak. Saya hanya mencoba membersihkan yang berantakan." "Sudah cukup, Rian." Pak Arman membentak. "Aku sudah muak dengan tingkahmu yang tidak becus. Mulai hari ini, kamu dipecat. Segera kemasi barang-barangmu dan tinggalkan kantor ini. Jangan pernah kembali lagi." Kalimat itu bagai hukuman mati yang dijatuhkan di depan umum. Rian berdiri terpaku, menatap wajah-wajah yang menilainya. Ada yang memalingkan muka, ada yang menyeringai, dan ada yang sekadar menatapnya kosong. Tidak ada yang membela, tidak ada yang percaya. Karina hanya tersenyum puas di belakang Pak Arman. Dengan langkah gontai, Rian kembali ke ruangannya di bawah tangga. Ia mengambil tas usangnya, memasukkan satu-satunya benda berharga yang ia miliki, laptopnya. Saat ia berjalan keluar dari gedung yang dulunya ia sebut tempat bekerja, ia merasakan tatapan ratusan pasang mata. Setiap tatapan itu adalah sebuah penghinaan baru. Di luar, udara sore terasa dingin, kontras dengan panas yang membakar dadanya. Rian menatap gedung megah di hadapannya, tempat ia menginvestasikan 3 tahun hidupnya. Ia melihat ke atas, ke lantai tempat Pak Arman dan Karina bekerja. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah. Amarah yang membara dan mengobarkan tekad baru. "Kalian memecatku karena aku seorang OB," bisiknya pada angin. "Baiklah, mari kita lihat besok." Rian tidak lagi berjalan gontai. Ia berjalan dengan langkah pasti, meninggalkan gedung itu dan segala hinaan di dalamnya, menuju tempat ia akan menemukan kembali kekuatannya yang sebenarnya. Malam itu, dinginnya udara tidak mampu menyaingi dinginnya hati Rian. Hati yang hancur karena pengkhianatan dan diremehkan. Saat ia memasuki rumah sederhananya, ia disambut oleh keheningan. Ibunya sedang pergi, dan keheningan itu memberinya ruang untuk merenung. Ia duduk di ruang tamu, di sofa usang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Di tangannya, sebuah gelas kosong. Di kepalanya, tumpukan kekecewaan. Ia melihat pantulan dirinya di jendela yang gelap. Seorang pria muda dengan tatapan kosong. Sisa-sisa kepedihan yang baru saja ia alami. Namun, di tengah-tengah kehampaan itu,
Secercah api mulai membakar kembali. Api yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat terhalang oleh topeng sederhana seorang petugas kebersihan. Rian tidak akan membiarkan rasa sakit ini menenggelamkannya. Ia tidak akan membiarkan mereka, orang-orang sombong yang meremehkannya, menang malam ini. Semuanya akan berubah. Dengan tekad yang kuat, Rian melangkah ke kamarnya. Ia membuka lemari kecilnya yang terbuat dari kayu, mengeluarkan sebuah kotak tua yang tampak tidak berharga. Di dalamnya tersimpan tumpukan buku tabungan, sertifikat properti, dan berbagai dokumen investasi lainnya. Bukan, Rian bukanlah seorang OB biasa. Ia adalah seorang pengusaha sukses. Jauh sebelum ia bekerja di perusahaan itu, ia sudah merintis bisnis properti kecil-kecilan. Awalnya, ia hanya membeli dan merenovasi rumah tua yang harganya murah, lalu menjualnya kembali dengan keuntungan yang lumayan. Keuntungan itu ia putar lagi, membeli properti yang lebih besar, dan terus berlanjut hingga bisnisnya meraksasa. Rian adalah otak di balik sebuah perusahaan properti rahasia yang dikenal di kalangan investor sebagai The Phoenix. Nama itu sengaja ia pilih. Phoenix, burung mitologi yang bangkit dari abunya sendiri. Sebuah nama yang kini terasa sangat ironis dengan nasibnya hari ini. Ia tidak pernah membual tentang kekayaannya. Ia memilih untuk tetap menjadi Ryan, si tukang bersih-bersih yang tulus dan jujur. Ia menikmati kesederhanaan hidupnya, terlepas dari fakta bahwa rekeningnya memiliki begitu banyak nol. Baginya, pekerjaan sebagai OB di kantor itu adalah semacam pelarian dari kesibukan dunia bisnis yang penwintrik. Sebuah cara untuk membumi, untuk mengingatkannya bahwa di balik gemerlap uang ada kerja keras dan ketulusan. Namun, sekarang ia menyadari, ada harga yang harus dibayar untuk semua kerendahan hatinya. Ia diremehkan, dihina, dan akhirnya dipecat. Semua hanya karena penampilannya yang sederhana dan pekerjaannya yang dianggap remeh. Rian membuka laptopnya. Layar itu menyala, memancarkan cahaya yang menerangi wajahnya yang kini penuh tekad. Ia membuka email. Di sana, ada banyak pesan dari para klien dan manajer investasinya. Ia segera mengirimkan email kepada manajer investasinya, Tuan Prasetya, seorang pria parubaya yang sangat ia percaya. Subjek: segera lakukan akuisisi kepada Tuan Prasetya. Akuisisi saham perusahaan PT Mahardika Jaya harus segera dilakukan. Beli setidaknya 50% saham perusahaan secepat mungkin, apapun harganya. Gunakan semua aset yang tersedia jika diperlukan. Pastikan semua transaksi dilakukan atas nama saya. Siapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Saya ingin semuanya selesai sebelum matahari terbit besok. Tertanda, Rian. Setelah menekan tombol kirim, Rian menyandarkan punggungnya ke kursi. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ini bukan lagi tentang uang atau kekuasaan. Ini tentang martabat, tentang memulihkan kehormatan yang telah direnggut darinya. Ini adalah saatnya burung Phoenix membakar semua abu hinaan dan bangkit kembali sebagai penguasa langit. Rian menutup laptopnya. Ia tahu, esok hari, segalanya akan berubah dan ia akan kembali ke kantor itu. Bukan sebagai petugas kebersihan yang diremehkan, tetapi sebagai badai yang akan mengguncang mereka semua. Fajar pagi menyelimuti kota, memancarkan cahaya keemasan yang menembus jendela kaca gedung PT Mahardika Jaya. Di dalam, suasana masih sama seperti kemarin. Desas-desus tentang pemecatan Ryan, COB, menjadi topik utama. Para karyawan berkumpul di dekat mesin kopi, bergosip dengan tawa yang samar-samar. Mereka tidak tahu bahwa di balik tawa dan bisik-bisik itu, sebuah badai besar sedang bersiap untuk menerjang. Tentu saja, Karina adalah yang paling bersemangat. Ia menceritakan kembali insiden itu dengan bumbu-bambu dramatis, menonjolkan bagaimana ia menyelamatkan Parusihan dari kelalaian seorang OB. Pasti berkas itu disembunyikan Rian, bisiknya pada rekan-rekannya. Sok polos, padahal ada udang di balik batu. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di depan lobi. Pintu taksi terbuka, dan sosok yang keluar membuat suasana yang tadinya riuh seketika menjadi hening. Itu adalah Ryan. Namun, Ryan yang ini berbeda. Ia tidak mengenakan seragam OB yang lusuh. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang elegan, dipadukan dengan kemeja putih bersih. Sepatu kulitnya mengilap, dan rambutnya tersisir rapi. Raut wajahnya yang biasanya dipenuhi ketulusan, kini digantikan oleh ketenangan dan aura profesional yang kuat. Rian berjalan masuk ke lobi. Setiap langkahnya terasa berbobot, seolah ia mengklaim kembali ruang yang dulunya menjadi tempatnya bekerja. Para karyawan terdiam. Karina yang tadinya tertawa, kini membeku, matanya membelalak tak percaya. "Rian, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Suaranya tercekat. "Apa kamu kembali untuk meminta pekerjaanmu?" Rian tidak menjawab. Ia hanya berjalan lurus,
melewati kerumunan orang yang menatapnya dengan campuran kebingungan dan keheranan. Ia tidak memedulikan tatapan mereka yang penuh pertanyaan. Langkahnya mantap menuju lift yang mengantarkannya ke lantai paling atas. Lantai yang hanya bisa diakses oleh para eksekutif dan pemegang saham. Di lantai atas, para pemegang saham sedang mengadakan rapat darurat. Berita hilangnya dokumen investasi dan anjloknya harga saham perusahaan telah menyebar. Di dalam ruang rapat, ketegangan sangat terasa. Pak Arman duduk dengan wajah tegang. Ia mencoba menjelaskan situasi, tetapi suaranya bergetar. Ini hanya masalah kecil. Tuan-tuan, kata Pak Arman, mengusap keringat di dahinya. Dokumen itu pasti akan kita temukan. Kita hanya perlu mengamankan posisi kita. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Seorang sekretaris masuk dengan wajah pucat. Maaf mengganggu, tuan-tuan, katanya. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda semua. Ia mengatakan ini sangat penting dan mendesak. Pintu itu terbuka lebih lebar, dan Rian melangkah masuk. Ruang rapat yang tadinya gaduh kini senyap. Semua mata tertuju padanya. Pak Arman berdiri, wajahnya menunjukkan campuran amarah dan kebingungan. Kamu lagi! Beraninya kamu masuk ke sini! Petugas keamanan, usir dia! Teriaknya. Rian hanya tersenyum tipis. Ia melirik Pak Arman, lalu mengalihkan tatapannya ke para pemegang saham yang lain. Saya di sini bukan sebagai tamu, Pak Arman, katanya. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Saya di sini untuk sebuah urusan yang sangat penting, yang menyangkut masa depan perusahaan ini. Para pemegang saham saling bertatapan. Mereka tidak mengenali siapa pria di hadapan mereka. Tetapi aura yang ia pancarkan tidak bisa disepelekan. Rian mengambil posisi di salah satu kursi kosong di meja rapat. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya, menaruhnya di atas meja, dan menyalakannya. Layar tablet itu menampilkan sebuah grafik. Grafik yang menunjukkan pembelian saham perusahaan secara besar-besaran, yang memicu kepanikan di pasar saham. Pak Arman melihat layar itu, wajahnya berubah semakin pucat. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Suasana di dalam ruangan semakin tegang, seperti kabel yang ditarik hingga ke batasnya. Dan Rian, sang mantan OB yang diremehkan, kini duduk di tengah-tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Keheningan di ruang rapat terasa begitu mencekam, tebal, seolah bisa dipegang. Wajah-wajah para pemegang saham memucat saat melihat grafik yang terpampang di layar tablet. Rian, garis hijau yang melonjak tajam menunjukkan satu hal, ada investor besar yang baru saja mengakui sisi saham perusahaan dalam jumlah masif. Semua orang, kecuali Pak Arman Bertanyotania, siapa gerangan sosok yang berani melakukan ini? Ada apa ini? Tanya salah satu pemegang saham, suaranya bergetar. Siapa yang membeli semua saham itu? Pak Arman, yang kini berdiri di samping meja, menatap Rian dengan mata membelalak. Rian, apa-apaan ini? Bagaimana kamu bisa? Rian mengangkat tangannya, menghentikan Pak Arman. Saya di sini bukan untuk berdebat. Saya di sini untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Nama saya Rian, dan saya adalah investor yang baru saja membeli 50% saham perusahaan ini. Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Para pemegang saham yang semula tegang, kini terdiam. Ada yang mengusap mata, seolah tak percaya. Ada yang Sailing berpandangan mencoba mencari validitas dari ucapan Rian. Pak Arman terhuyung, seolah baru saja dipukul di bagian perut. Tidak mungkin, teriak Pak Arman. Suaranya serak. Kamu hanya seorang OB. Kamu tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Rian menatapnya dengan tatapan yang dingin. Apakah jabatan saya sebagai OB menjadi satu-satunya alasan Anda meremehkan saya, Pak Arman? Anda pikir seseorang dengan pekerjaan seperti saya tidak punya impian atau kemampuan? Anda salah. Sangat salah. Seorang pemegang saham paruh baya yang dikenal sebagai Tuan Gunawan mencoba menenangkan situasi. Tenang, semuanya, anak muda. Apakah kamu punya bukti atas apa yang kamu katakan? Rian mengangguk. Ia menggeser tabletnya, menampilkan sebuah dokumen elektronik. Di sana, tertera dengan jelas nama dan tanda tangannya. Di bawah nominal transaksi yang luar biasa besar, saya adalah The Phoenix, ucap Rian, memperkenalkan nama samaran yang selama ini dikenal di kalangan investor. Selama tahun ini saya telah mengelola bisnis properti dengan keuntungan yang signifikan. Sebagian besar dana yang masuk ke perusahaan ini dari investor misterius. Itu adalah dana dari saya. Sontak, seluruh ruangan kembali riuh. Bisik-bisik yang penuh ketidakpercayaan dan keheranan meledak. Jadi, selama ini, dia yang menopang perusahaan kita, Rian. Si tukang bersih-bersih. Seorang investor rahasia. Tunggu, kalau begitu, dokumen yang hilang kemarin. Rian menatap ke arah Pak Arman, lalu ke arah kerumunan di luar ruang rapat yang kini mulai mendekat, termasuk Karina. Wajah mereka semua pucat.
ketakutan. Mereka menyadari hinaan dan cemoohan yang mereka berikan selama ini bagai menampar wajah mereka sendiri. Pak Arman, lanjut Rian, suaranya kini terdengar seperti baja. Anda telah salah menilai saya. Anda menganggap saya tidak kompeten hanya karena jabatan saya. Padahal, saya adalah orang yang selama ini menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan melalui investasi yang saya suntikan secara anonim. Hari ini, saya membeli separuh dari perusahaan ini, bukan karena saya ingin membalas dendam, tetapi karena saya ingin memberikan sebuah pelajaran bahwa integritas dan kerja keras, tidak peduli apapun jabatannya, jauh lebih berharga daripada topeng yang Anda kenakan. Para pemegang saham kini melihat Rian bukan sebagai seorang OB, tetapi sebagai penyelamat, seorang pria yang bangkit dari abu kehinaan. Dan dengan pengumuman yang mengguncang itu, Rian kini duduk di kursi kekuasaan, siap untuk membalikkan keadaan. Dinding ruang rapat seolah memantulkan kembali kalimat Rian yang penuh otoritas, meninggalkan semua orang dalam keheningan yang tegang. Pak Arman yang tadinya angkuh, kini tampak seperti patung lilin yang mulai mencair. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Ia menatap Rian. Sosok yang kemarin ia pecat dengan kata-kata merendahkan, kini duduk sebagai pemegang saham mayoritas. Pak Arman, Rian memulai, suaranya tenang namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Ia tidak menaikkan volume suaranya, tetapi setiap kata terasa seperti gema di ruangan itu. Perilaku Anda, baik dalam mengelola karyawan maupun insiden dokumen kemarin, menunjukkan kurangnya integritas dan profesionalisme. Anda telah menyalahkan saya tanpa bukti, hanya berdasarkan prasangka. Tindakan itu tidak bisa ditoleransi. Rian menoleh ke arah Tuan Gunawan, yang kini menatapnya dengan penuh rasa hormat. Sebagai pemegang saham mayoritas, saya meminta laporan keuangan yang detail dan audit internal segera dilakukan. Dan yang paling penting, saya ingin pengunduran diri Pak Arman dari jabatannya. Perusahaan ini butuh kepemimpinan yang etis, bukan yang arogan dan picik. Pak Arman terhuyung, seolah semua kekuatannya direnggut dalam sekejap. Tunggu Rian, ini tidak bisa begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya minta maaf. Penyesalan Anda tidak akan mengembalikan harga diri yang telah Anda rampas. Potong Rian dingin. Ia tidak lagi melihat Pak Arman sebagai bosnya, melainkan sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan. Di luar ruang rapat, Karina yang menguping mendengar semuanya. Wajahnya yang semula penuh senyum kini berubah menjadi pucat pasi. Kakinya lemas. Ia menyadari semua hinaan yang ia lontarkan telah kembali menghantamnya seperti bumerang. Ia menunduk, tidak berani melihat ke arah Rian. Rian keluar dari ruang rapat. Langkahnya mantap. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Para karyawan yang tadinya bergosip dan mentertawakannya, kini berdiri kaku, menundukkan kepala. Suasana yang biasanya riuh kini sunyi. Saya tahu apa yang ada di pikiran kalian, Rian berkata. Suaranya terdengar jelas. Kalian berpikir saya akan membalas dendam. Kalian pikir saya akan memecat satu persatu dari kalian yang pernah meremehkan saya. Karina mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi ketakutan. Kalian salah, lanjut Rian. Saya tidak akan memecat siapapun. Kalian semua adalah aset berharga bagi perusahaan ini. Karina dan karyawan lain menghela napas lega. Namun Rian belum selesai. Namun, mulai hari ini, ada aturan baru, tegasnya. Budaya kerja di sini akan berubah. Saya ingin setiap orang, tanpa memandang jabatan dari OB hingga manajer, diperlakukan dengan hormat. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi perlakuan diskriminatif. Saya tidak akan menoleransi arogansi dan kesombongan. Jika saya mendapati ada yang melanggar, saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. Para karyawan saling berpandangan. Mereka tahu Rian tidak sedang main-main. Rian melanjutkan. Ia memanggil staf sumber daya manusia dan meminta mereka untuk segera mengunggah lowongan pekerjaan. Cari OB baru, perintahnya. Dan pastikan mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Gaji mereka akan dinaikkan 2 kali lipat, dan mereka akan mendapatkan asuransi serta bonus seperti karyawan lainnya. Karena di perusahaan ini, setiap pekerjaan sama mulianya. Pernyataan Rian bagai menyejukkan. Mata beberapa karyawan berkaca-kaca, menyadari betapa kejamnya mereka selama ini. Rian tidak membalas dendam. Ia justru mengajarkan mereka arti dari sebuah empati dan penghormatan. Di bawah kepemimpinan Rian, PT Mahardika Jaya mengalami metamorfosis. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi perlahan dan pasti.
seperti benih yang disiram setiap hari. Rian tidak langsung duduk di kursi direktur utama. Ia lebih memilih antakmania di penasihat strategis yang mengawasi dari bayangan, membiarkan tim manajemen baru yang ia bentuk untuk bekerja. Namun, semua keputusan besar harus melalui persetujuannya, dan visinya selalu menjadi kompas bagi semua orang. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengubah budaya kerja. Ia menghapuskan hierarki yang kaku, yang dulu sering menjadi alat untuk merendahkan orang lain. Ruangan manajer dan direktur tidak lagi menjadi menara gading. Rian memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk berbicara dan didengar. Sesi pertemuan mingguan kini dihadiri oleh semua departemen, termasuk staf kebersihan dan keamanan. Sikap Rian yang tulus dan membumi membuat para karyawan yang tadinya ketakutan dan canggung mulai membuka diri. Mereka melihat bagaimana Rian berinteraksi dengan OB baru yang ia pekerjakan. Rian tidak pernah menyuruh mereka, melainkan berbicara sopan, bahkan membantu mereka memungut sampah yang tak sengaja jatuh. Hal-hal kecil ini yang membangun kembali kepercayaan Karina, yang sempat ketakutan akan pembalasan dendam, kini hidup dalam rasa bersalah. Ia melihat Rian bekerja dengan penuh integritas dan keadilan. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi perlakuan khusus Karina dan semua karyawan lain kini diperlakukan setara, tanpa memandang status. Ironisnya, hal ini justru membuat Karina merasa tidak nyaman. Ia menyadari betapa buruknya sikapnya dulu. Suatu sore, Karina memberanikan diri. Pintu ruangan Rian, yang sekarang berada di lantai yang sama dengannya. "Maaf mengganggu Rian," kata Karina suaranya pelan. Saya hanya ingin minta maaf atas semua yang saya lakukan dulu. Saya tidak punya alasan. Saya hanya seorang pengecut." Rian mendongak dari layar laptopnya. Ia menatap Karina tanpa ada amarah di matanya, hanya sebuah pengertian yang dalam. "Saya sudah memaafkanmu Karina sejak lama. Saya tahu, semua itu bukan karena kebencian pribadi, melainkan karena budaya yang tidak sehat di tempat ini. Kita semua adalah korban dari sistem yang salah." Kata-kata Rian memukul telak hati Karina. Air matanya mengalir. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan respon seperti ini. Ia mengira Rian akan membalas dengan kata-kata pedas. Tetapi Rian justru memberinya sebuah pelajaran tentang pengampunan dan empati di bawah Rian. Perusahaan tidak hanya menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja, tetapi juga kembali bangkit dari keterpurukan. Rian menggunakan keahliannya di bidang properti untuk mengamankan proyek-proyek baru yang menguntungkan. Reputasi perusahaan kembali pulih dan bahkan melampaui masa kejayaannya setiap hari. Rian melihat senyum tulus dari para OB yang baru. Ia melihat bagaimana mereka dihargai, diberi kesempatan untuk berkembang, dan diperlakukan dengan hormat. Rian tahu, di balik semua kesuksesan finansial ini, ada sebuah keberhasilan yang jauh lebih berharga. Ia telah berhasil mengubah hati dan pikiran banyak orang. Ia telah membuktikan bahwa martabat tidak datang dari jabatan atau uang, melainkan dari cara kita memperlakukan sesama. Perusahaan itu, yang dulunya tempat hinaan, kini menjadi tempat mana semua orang bisa merasa dihargai. Dan semua itu berkat seorang mantan OB yang diremehkan, yang akhirnya menjadi penyelamat. 1 tahun berlalu, gedung PT Mahardika Jaya tidak lagi terasa seperti labirin yang penuh dengan prasangka dan arogansi. Suasana di dalamnya kini hangat dan penuh kebersamaan. Suara tawa dan obrolan yang santai menggantikan bisik-bisik dan cibiran. Di lobi, seorang OB baru bernama Danu tersenyum lebar saat Rian, yang kini menjabat sebagai direktur utama, menyapanya dengan ramah. "Selamat pagi Rian," sapa Danu. "Pagi, Danu," jawab Rian tulus. "Kerja bagus, ruangannya bersih sekali." Danu mengangguk bangga. Ia tidak pernah merasa direndahkan. Di perusahaan ini, ia merasa menjadi bagian dari keluarga, sama seperti karyawan lainnya. Rian memastikan itu. Ia memperkenalkan program tunjangan, pelatihan, dan bahkan kesempatan promosi bagi semua staf, termasuk staf kebersihan siang itu. Rian mengemasi barang-barangnya, sebuah laptop tua dan beberapa berkas. Ia berpamitan dengan timnya dan melangkah keluar dari gedung. Di luar, sebuah mobil mewah sudah menunggu. Rian membuka pintu, dan ia tidak mengendarai mobil itu sendiri, melainkan duduk di kursi penumpang. Sopir membawanya ke sebuah kompleks perumahan baru di pinggir kota. Kompleks itu terlihat asri dan damai. Jauh dari hiruk-pikuk, mereka berhenti di depan sebuah rumah kecil berwarna krem, dengan halaman depan yang ditanami bunga-bunga mawar. Ibunya, Ibu Ratih, sudah menunggu di teras. Wajahnya yang keriput dipenuhi kebahagiaan. "Rian, kamu datang nak," sapanya, memeluk erat putranya. Rian membalas pelukan itu dengan penuh kasih sayang. Ia melihat sekeliling. Dinding-dinding itu, perabotan di dalamnya,
Semuanya adalah hasil kerja kerasnya. Impian yang dulu ia simpan ropet-ropet, kini menjadi kenyataan. Di dalam rumah, Rian dan ibunya duduk di sofa. Ibu Ratih membuatkan teh hangat lalu bertanya, "Bagaimana pekerjaanmu, Nak?" "Semua baik-baik saja," Rian tersenyum. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Semuanya baik, Bu. Malah sangat baik." Rian menceritakan segalanya. Dari bagaimana ia diremehkan, dipecat, hingga akhirnya ia membeli separuh saham perusahaan itu. Ibu Ratih mendengarkan dengan saksama. Sesekali matanya berkaca-kaca, merasakan semua emosi yang pernah dialami putranya. "Anakku," kata Ibu Ratih, mengusap punggung tangan Rian. "Ibu selalu percaya padamu. Ibu tahu, di balik kerendahan hatimu, ada hati yang kuat. Mereka tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat. Dan sekarang, mereka melihatnya." Rian mengangguk. Menyadari bahwa hinaan dan rasa sakit yang ia rasakan dulu tidaklah sia-sia. Pengalaman pahit itu telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat, bijaksana, dan lebih menghargai orang lain. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau kekuasaan, melainkan dengan martabat dan kebaikan hati. Ia telah menemukan makna sejati dari kesuksesan. Rian melihat keluar jendela. Di sana, di Cakrawala, matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Ia telah bangkit dari abu, tidak hanya sebagai pengusaha sukses tetapi sebagai manusia yang lebih baik. Ia tidak akan pernah melupakan dari mana ia berasal. Dan ia tahu, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Babak yang penuh dengan harapan, kebaikan, dan arti dari sebuah penghormatan.